Halo, Bapak Ibu guru hebat, anak-anakku semua, dan sahabat belajar. Ini kita akan lanjut membahas tentang modul untuk ilmu pengetahuan alam terapan atau IPA terapan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang silabus yang muncul atau yang keluar untuk di IPA terapan K13 baik semester 1 dan semester 2. Jadi hari ini akan saya bahas tentang modul yang akan kita pakai di IPA terapan K13. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, sebenarnya ini adalah modul ilmu pengetahuan alam yang saya susun sendiri pada tahun 2013 gitu ya. Ini adalah modul yang saya buat. Jadi pertemuan ini saya bahas dulu modul IPA terapan K13 untuk semester 1 ya. Nah, kita lihat dulu daftar isi yang apa saja yang dibahas di semester 1. Kemarin pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa ada 7 KD ada ataupun materi pokok yang akan dibahas. Nah, sekarang kita lihat dari daftar isinya. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, saya perbesar biar kelihatan. Ini Bapak Ibu. Oke, bab 1-nya adalah besaran dan turunan. Kemudian bab 2-nya adalah usaha dan energi, ini sesuai dengan KD-nya. Ketiga adalah kekuatan bahan, elastisitas dan tegangan permukaan, 4 suhu, kalor dan perpindahan kalor. Kemudian perubahan materi dan wujud zat serta unsur senyawa dan campuran. Nah, sekarang maaf ya Bapak Ibu, saya bandingkan di sini yang mana aja yang keluar untuk IPA terapan K13 ini dibandingkan dengan proyek IPAS di SMKPK. Nah, bab 1, bab 2 ini keluar. Ini menjadi 1, bab 1, 2 ini menjadi 1 di aspek kedua. Aspek kedua kalau di SMKPK itu namanya zat dan perubahannya. Besaran turunan, usaha dan energi. Dan terakhir ini masuk jadi 1 dia. Besaran turunan, usaha energi, kemudian perubahan materi, wujud zat, unsur senyawa. Ini jadi 1 dia. Itu di aspek atau domain yang kedua. Zat dan perubahannya. Berarti kalau dilihat di sini di IPA terapan itu bab 1, 2, 5, 6, 7. 3 bab jadi 1. Itu bab 2 di SMKPK ya. Nah, ini enggak muncul nih bab 2 ini bab 3 enggak muncul. Kekuatan bahan tuh enggak muncul ya. Oke, itu saja yang kita bahas untuk daftar isi. Sekarang kita masuk ke modul. Oke, modul ya. Kita mulai dari bab 1. Ya, ini modul IPA terapan untuk SMK by oleh saya sendiri 2013 ini saya susun. Jadi saya buka file-file saya. Jadi saya pembelajaran admin saya dari 2011 itu masih saya tetap pertahankan, itu harta saya, harta warisan saya, walaupun hartanya cuma file-file saja. Ini bab 1, besaran dan turunan. Jadi saya akan lewati karena saya sudah punya model video model pembelajaran yang karena sama ini dengan SMKPK. Jadi nanti akan saya kasih ke teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang itu ya, untuk di SMKPK. Nah, ini juga usaha dan energi ya. Jadi tidak saya bahas. Nah, sekarang masuk yang ketiga. Oke, yang ketiga ini adalah bab 3, kekuatan bahan, elastisitas dan tegangan permukaan. Yang dibahas ini yang pertama, apa itu kekuatan bahan? Kemudian kedua, apa itu elastisitas, dan ketiga adalah apa itu tegangan permukaan. Kita lihat dulu bab pertama, kekuatan bahan ya. Semua wujud zat, padat, cair dan gas akan berubah bentuk atau ukurannya bila diberikan gaya pada suatu benda. Terus, nah seperti contoh seperti berikut diberikan bahan-bahan dengan bahan elastisitasnya ya, ada baja, besi, perunggu, aluminium, marmer, granit, beton, tulang muda, batu bara, kayu atau pinus. Masing-masing punya batas elastisitas. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya seperti ini, yang dimaksud dengan batas kelentingan atau batas elastisitas. Benda yang diberikan gaya, misalnya gaya tarik, akan mengalami perubahan bentuk seperti bertambah panjang,
Seperti karet misalnya, kalau kita tarik pasti berubah bentuknya, yaitu bertambah panjang. Tetapi apabila kita tarik terus akan sampai pada batas tertentu. Bila gaya tarikan dihentikan, maka bentuk benda akan kembali semula. Tetapi jika gaya tarikan terus dilakukan, maka benda akan secara permanen berubah bentuk karena sudah melewati batas yang dimiliki oleh bahan tersebut. Nah, inilah disebut dengan batas kelentingan atau batas elastisitas. Nah, seperti ini masing-masing bahan ini sekian batas elastisitasnya. Apabila melebihi dari ini untuk masing-masing item benda, maka dia akan mengalami perubahan bentuk ataupun bentuknya itu akan tetap menjadi berubah permanen. Nah, seperti ini. Itu sebabnya pada jembatan atau bangunan diberi ruang pemuaian. Misalnya pada jembatan, sambungan, kaca pada jendela, kalau pagi hari kita cek seperti agak kelihatan longgar. Kenapa? Tujuannya adalah begitu benda baik kaca maupun kayunya kena panas, nah, itu akan mengalami perubahan bentuk, akan memuai. Jika siang hari misalnya kena sinar matahari, nah itu yang membuat pemasangannya itu harus agak ada rongga seperti itu. Karena apa? Untuk menghindari adanya kerusakan atau pecah kacanya. Karena di sini ada yang disebut tadi adalah batas kelentingan. Nah, ini diberikan grafik gaya. Kalau gayanya semakin besar, kemudian ini juga benda akan bertambah panjang, benda X akan bertambah panjang, gayanya semakin besar. Nah, ini daerah elastisitas. Ini daerah elastisnya seperti ini. Kemudian ini daerah plastis. Ya. Ini maksimalnya, titik patah. Kalau dia karet putus, kalau dia kaca pecah, kalau besi mungkin patah, kalau kayu juga patah bisa. Kalau besi putus bisa. Nah, elastis, kita lihat. Pengertian elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Sedangkan benda tak elastis atau plastis adalah benda yang tidak kembali ke keadaan semula setelah diberikan gaya awal. Contoh, tanah liat atau lempung, adonan tepung kue, lilin mainan atau plastisin. Nah, kita perlu mempelajari elastisitas karena memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian, beberapa besaran khusus dalam elastisitas ada namanya tegangan, ada regangan, ada modulus Young. Saya bahas satu-satu. Nah, tegangan ya, ini dilambangkan dengan tau, adalah perbandingan antara gaya dengan benda. Dalam hal ini luas penampangnya. Jadi gayanya adalah F, luas penampangnya A. Jadi besarnya tau atau tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampang dari bahan tersebut. Oke. Sedangkan untuk regangan, meregang dia berapa, artinya perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal. Perubahan itu delta, berarti panjang akhir dikurangi awal, berarti L akhir dikurangi L. Nah, karena panjang awalnya adalah L, kemudian L akhir adalah LA, berarti delta L adalah LA dikurangi L. Itu perubahan. Nah, karena delta L dan L adalah besaran yang sama, maka tidak memiliki satuan. Berarti meregangan ini tidak memiliki satuan karena didapat dari perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Modulus Young atau modulus elastisitas ini adalah besarnya tegangan dibagi dengan regangan, ya. Y, ya, modulus Young itu dilambangkan dengan Y. Y sama dengan tau per epsilon. Nah, tau itu tegangan, epsilon itu adalah regangan. Kemudian hukum Hooke. Hukum Hooke ini terjadi pada pegas, spesial untuk pegas, ya. Hukum Hooke ini adalah terjadi pada pegas.
di mana diperoleh gayanya sebesar minus K kali delta X. Delta X itu adalah perubahan panjang daripada pegas itu sendiri. Nah, energi potensialnya ya sama seperti ini, setengah Kx kuadrat. Terus poin ketiga adalah tegangan permukaan. Nah, untuk di tegangan permukaan ini ada konsep yang namanya kohesi dan adesi. Kemudian pengertiannya, gaya tarik-menarik antar partikel atau molekul sejenis itu namanya kohesi. Sedangkan gaya tarik-menarik antar partikel tidak sejenis disebut dengan adesi. Nah, di sini dijelaskan tentang massa jenis dan tekanan fluida. Karena kita membahas tentang tegangan permukaan, berarti kita membahas tentang fluida atau zat cair. Kalau dia sejenis, partikelnya tarik-menarik namanya kohesi, sedangkan kalau dia tidak sejenis namanya adesi. Nah, untuk zat cair atau fluida ini, kita bisa mencari berapa massa jenis dan tekanannya. Nah, seperti ini. Rho sama dengan massa dari zat dibagi dengan volume, sedangkan berikutnya adalah tekanannya adalah rho atau massa jenis kali G kali H. Nah, G-nya itulah gravitasi, kemudian H-nya adalah kedalaman titik pada satu tempat di dalam zat cair tersebut. Terus dibahas juga tentang hukum utama hidrostatis. Kemudian yang ketiga adalah hukum Pascal. Nah, ini adalah penerapan-penerapannya. Nanti bisa Bapak Ibu jelaskan sesuai dengan bidang keahlian ya. Kalau misalnya dia di jurusan A seperti apa, nanti Ibu menjelaskan dan sebagainya. Kemudian setelah hukum Pascal ada hukum Archimedes. Kemudian tegangan permukaan zat cair. Nah, di sini lebih banyak ke pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Kita lihat bentuk permukaan zat cair. Adanya gaya tarik-menarik antar partikel atau kohesi di permukaan zat cair akan menimbulkan tegangan permukaan yang menyebabkan permukaan zat cair selalu cenderung memperkecil diri. Misalnya seperti ini. Makanya ada istilah bagi air di dalam talas. Untuk zat cair dalam suatu wadah, maka luas permukaan terkecilnya adalah permukaan datar. Itulah sebabnya permukaan zat cair dalam suatu wadah selalu datar, kecuali di daerah dekat dinding wadah tersebut. Untuk zat cair dalam bentuk tetesan, maka luas permukaan terkecilnya berbentuk bola, sehingga tetesan air akan berbentuk butiran. Nah, jadi air hujan, kemudian air yang jatuh ke permukaan daun talas itu akan berbentuk butiran karena memenuhi prinsip ini. Nah, sekarang berapa tegangan permukaannya? Ini didapatkan dengan besarnya gaya dibagi dengan L. Atau tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satu satuan panjang. Jadi, Newton per meter. Terus berikutnya ada penjelasan tentang larutan deterjen. Larutan deterjen adalah larutan yang mempunyai tegangan permukaan yang besar. Kenapa seperti itu? Ya, besarnya tegangan permukaan inilah yang menyebabkan larutan deterjen mampu mengangkat partikel kotoran yang menempel pada pori-pori pakaian. Jadi, tegangan permukaan pada larutan deterjen itu sangat besar, sehingga pertama, dia mampu memisahkan dulu partikel kotoran pada pori-pori kain. Setelah itu mampu mengangkat dan melarutkan. Nanti diikat. Pertama dia dipisahkan, mengangkat dan mengikat kotoran-kotoran partikel ini yang ada pada pori-pori kain, diikat oleh larutan deterjen, sehingga itu yang membuat bahwa pakaian dengan kotoran itu akan terpisah, sehingga disinilah dibilang bahwa larutan deterjen dikenal sebagai istilah sabun yang mencuci sendiri. Kemudian ada sudut kontak.
Besarnya sudut kontak bergantung pada gaya tarik-menarik antar partikel zat. Ya, seperti ini. Kemudian ada kapilaritas, yaitu peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa yang diameternya kecil. Nah, contoh sehari-harinya apa? Naiknya minyak tanah melalui pori-pori sumbu kompor. Naiknya air tanah di bagian atas tumbuhan melalui buluh-buluh akar dan batang daripada pohon tersebut. Terus ada penjelasan viskositas. Viskositas adalah kekentalan fluida, menyatakan gesekan dalam fluida. Kemudian ada hukum Stokes di sini untuk menjelaskan fenomena dari viskositas. Nah, kemudian, bagaimana kalau tadi kan itu untuk zat cair atau fluida yang diam. Bagaimana untuk fluida yang bergerak atau mengalir? Nah, kini kita bahas ada namanya debit air. Debit air adalah hasil kali luas penampang atau A dengan laju aliran air. Berarti Q sama dengan A kali V. Terus ada hukum Bernoulli. Ya. Beberapa penerapan asas Bernoulli ada tabung Venturi, tabung pilot, gaya angkat pesawat, dan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penyemprot parfum dan penyemprot racun serangga. Jadi ini contoh sehari-hari yang menerapkan tentang besarnya hukum Bernoulli pada aliran stasioner, ya. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, saya isi latihan di sini. Itu tadi penjelasan untuk bab 3 tentang elastisitas dan tegangan permukaan. Oke. Jadi untuk bab keempat, ini bab ketiga, kekuatan bahan, elastisitas dan tegangan permukaan. Bab 1 dan 2-nya sudah ada video tersendiri. Kemudian ini bab 3. Sebentar akan kita jelaskan tentang bab keempat. Ya. Suhu, kalor dan perpindahan kalor. Oke. Jadi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, untuk bab 1 2 tidak akan saya jelaskan di sini karena ini sudah masuk jadi satu dengan materi di proyek IPAS SMKPK. Terus perubahan materi wujud zat unsur senyawa itu tidak akan saya bahas, sudah jadi satu dengan SMKPK. Jadi pertemuan berikutnya saya akan sampaikan untuk bab 4-nya, yaitu suhu, kalor dan perpindahan kalor. Oke, demikian tadi Bapak Ibu guru yang hebat, sahabat belajar semua. Mudah-mudahan penjelasan untuk materi bab 3 tentang kekuatan bahan, elastisitas dan tegangan permukaan pada mata pelajaran IPA Terapan kurikulum K13 semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan, dan mohon untuk ditonton dengan dari awal sampai akhir. Kemudian mohon di like, di subscribe dan di share kepada teman-teman lainnya ataupun kepada siswa kita apabila ini sangat bermanfaat bagi mereka semua. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sahabat belajar, semoga tetap menjadi guru yang profesional, guru yang baik untuk membimbing dan mendampingi anak-anak menuju generasi muda yang handal demi bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih.